Udah ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan? Udah, Pak. Sudah. Udah ya. Jadi ini chapter 3 ini kemarin kita sudah bahas aturan debit kredit, kemudian kita mencatat transaksi di jurnal ya, di jurnal kita posting ke buku besar. Lalu di buku besar kita saldo akhir periode itu ya, kita susun, kita bikin neraca saldo sebelum penyesuaian ya. Jadi sudah sampai neraca saldo sebelum penyesuaian kemarin tuh. Nah, nanti sekarang kita lanjutkan siklus tahapan berikutnya lah. Untuk mengupdate neraca saldo itu ya. Karena di akuntansi itu perhitungan net income-nya basisnya accrual basis ya. Dasar accrual menghitung net income. Jadi dasar accrual itu accrual basis artinya dia bukan cash basis ya. Accrual basis itu artinya berpatokan kepada substansi kejadian ya. Substansi kejadian. Bukan berdasarkan aliran cash ya. Aliran cash. Di substansi kejadian itu misalnya pengakuan pendapatan ya. Pendapatan itu yang dilihat bukan apakah sudah terima uangnya atau belum ya, tapi apakah pendapatan sudah terjadi atau belum. Ya, kalau sudah terjadi diakui pendapatan. Nah, kalau belum diterima uang berarti menimbulkan piutang ya, piutang dagang. Receivable. Jadi piutang itu muncul karena ada pengakuan pendapatan accrual basis ya. Kalau cash basis tidak ada piutang ya, tidak piutang cash basis. Tidak ada piutang. Dan juga yang accrual basis itu dengan ada penjualan, maka perusahaan harus mengakui harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu lah yang diakui lah harga pokok dari barang yang terjual itu, bukan dari itu dari pembelian barang ya, pembelian barang. Pembelian barang, kalau di cash basis semua pembelian barang itu diakui sebagai beban semua. Ya, apakah barang terjual atau enggak, pokoknya semuanya beban ya. Beli barang dagang ya. Orang mengakui beban lain, beban penjualan, administrasi dan sebagainya. Nah itu pengakuannya lah saat terjadinya itu. Apakah beban sudah terjadi atau belum ya? Ya. Dan sudah dinikmati oleh perusahaan. Meskipun case-nya belum dibayar ya. Kan nimbul beban terutang ya. Beban terutang itu muncul karena ada accrual basis. Oke, cash basis nggak ada. Cash basis itu juga tidak ada menimbulkan hutang dagang juga. Nah itu pengantar dari chapter 3 ini. Sekarang chapter 3 ini nanti kita akan bahas kita bahas mengenai adjusting the accounts ya. Bagaimana kita menyesuaikan account itu agar account itu menggambarkan saldo yang update ya. Update. Karena ada beberapa item-item di aset, di utang, di ekuitas, revenue, expense, itu saldo itu belum update karena belum mengcover semua peristiwa kejadian ekonomi yang ada. Jadi ada 3 topik kita bahas di subtopiknya. Pertama, timing isu. Ya, isu terkait dengan masa timing ya. Di fiscal dan calendar years ya. Accrual cash basis accounting ya. Jadi perbedaan accrual basis sama cash basis accounting ya. Kemudian pengakuan revenue dan expense ya.
Dan yang bagian kedua, apa dasar adjusting interest ya? Jadi ada jenis adjusting interest itu, dasarnya tadi itu karena ada proses pengakuan pendapatan beban secara accrual basis, maka muncullah adjusting itu, penyesuaian. Jadi penyesuaiannya untuk terkait dengan deferral, terkait dengan accrual, ya, kalau beberapa basic relationship ya. Dan yang ketiga nanti setelah kita bikin jurnal penyesuaian, kita posting lagi ke buku besar, kita hitung saldo lagi semua. Setelah itu kita bikin neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi setelah itu kita bikin laporan keuangan. Jadi neraca saldo sebelum penyesuaian yang kita pelajari pertemuan kedua kemarin, itu neraca saldo yang belum siap digunakan datanya untuk nyusun laporan keuangan. Nah, sekarang kita membahas bagaimana penyesuaian itu terjadi, lakukan, dan sebabnya apa ya. Sehingga kita dapat menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian itu bisa kita siapkan menyusun laporan keuangan dari data neraca saldo penyesuaian itu. Jadi setelah pelajari chapter ini ya, tujuannya lah, tujuan pembelajarannya, learning objektifnya itu akan menjelaskan, sudah bisa menjelaskan, sudah mampu menjelaskan nanti bagaimana asumsi timing period itu perlu diterapkan ya. Diterapkan seperti apa. Kita bisa juga menjelaskan accrual basis of accounting. Kita bisa menjelaskan reason terhadap adjusting interest kenapa. Sebagian sudah saya tadi juga. Kita bisa identifikasikan jenis PP utama dari adjusting interest. Menyiapkan jurnal penyesuaian adjusting interest untuk deferral dan jurnal penyesuaian interest untuk accrual. Sudah menjelaskan karakteristik dan tujuan dari adjusting balance. Ya. Nanti bisa nyusun laporan keuangan. Pertama kita lihat timing isu. Ya. Isu ini kan assumption. Jadi akuntan membagi economic life ya, bisnis itu ke dalam artificial time period ya, beberapa time period assumption, perlu diasumsi. Yang pertama adalah untuk periode sebulan, berarti bisa nyusun laporan keuangan ini periode laporan keuangan itu bisa sebulan, udah bisa 3 bulan ya. 3 bulan itu mungkin kuartalan maksudnya. Dan juga laporan keuangan tahunan. Ada 3 ya. Yang periode asumsi itu bisa asumsi periode waktu itu ada 3. Laporan bisa susun bulanan, bisa susun 3 bulanan, bisa susun setahun. Ya. Bisa 2 bulan, nggak pernah dibuat 2 bulan ya. Ada laporan keuangan 2 bulan, mana ada. Sebulan, kalau enggak 3 bulanan ya. Yang paling banyak itu laporan 3 bulanan. Kalau untuk tujuan penilaian operasional perusahaan ya, dari pimpinan, dia itu laporan keuangan itu bulan. Ya. Seperti saya di kampus itu bulanan ya. Bulanan. Nanti setiap 3 bulan dilaporkan kepada yayasan ya. Terus setiap tahun diaudit ya, audited oleh kantor akuntan publik, laporkan ke yayasan. Laporan keuangan kita itu bukan dilaporkan ke Dikti ya, tapi ke yayasan aja. Dikti mungkin minta hanya angka-angka tertentu aja. Ya. Jadi asumsi periode ini disebut juga periodicity assumption. Ya. Di mana laporan keuangan itu berdasarkan asumsi periode untuk kapan, apakah setahun, bulanan atau triwulan. 3 bulan triwulan, bukan kuartal. Triwulan, kuartal itu 6 bulan. Kadang laporan akuntansi itu 1,5 tahun nggak ada, untuk 2 tahun nggak ada juga. Ya ada 3 jenis ini aja. Laporan akuntansi itu bisa disusun berdasarkan bulanan, triwulan,
atau tahunan. Kalau tahunan sudah audit, kalau yang bulanan sama 3 bulan unaudited ya. Kemudian secara bulanan secara kuartalan, periode waktu itu disebut juga dengan interim period. Interim period. Jadi laporan interim ya. Laporan interim atau laporan mengacu pada periode interim bulanan atau kuartalan. Nah, itu sebenarnya laporan interim. Ya. Misalnya laporan interim tersajikan periode triwulan, nah, gitu, ya. Bulanan ya. Jadi kalau laporan bulanan itu disampaikan ke bursa ya, ke publik ya. Sebelum akhir tahun sudah bisa diprediksi berapa laba tahun bersangkutan oleh si calon investor pasar modal. Sudah bisa diprediksi. Ya. Kalau laporan bulanan lengkap bisa disampaikan ke bursa. Tapi bursa bisa laporan triwulan. Ya. Triwulan ya. Bulanan ada juga tapi enggak. Mungkin kalau di negeri itu bulanan lah untuk laporan penjualan beban sama laba rugi kali ya. Nah, banyak perusahaan besar itu diharuskan untuk menyajikan laporan kuartalan dan laporan annual report ya. Perusahaan ke publik itu, yang itu kuartal dan annual. Dan fiscal year sama accounting time period, di mana untuk setahun dalam waktu setahun. Fiscal year. Kalau calendar years itu 1 Januari sampai 1 Desember. Ya. Kalau fisikal bisa tergantung ya. Bisa atau fisikal terkait dengan laporan pajak itu 1 April. Tapi sebagian besar laporan tahunan itu kalender. Sekarang kita lihat apa sih perbedaan accrual basis sama cash basis accounting ya. Sekarang kita lihat accrual basis accounting ya. Itu transaksi dicatat dalam periode di mana terjadinya peristiwa tersebut. Jadi kalau terjadinya bulan Januari dicatat. Meskipun cash belum dibayar, sebelum terima. Dia berusaha mengakui revenue ketika mereka telah melakukan jasanya. Ya. Meskipun mereka kemungkinan jadi lebih cenderung mengakui revenue pada saat mereka lakukan daripada pada saat mereka terima cash. Misal revenue itu selesai satu kubu hari atau terjadi 1 kubu hari. Makanya meskipun cash diterima 6 bulan lagi, itu telah diakui tanggal 1 Februari dengan mengakui adanya piutang accounts payable. Ya, expense juga diakui ketika tak terjadinya daripada pada saat mereka dibayar. Misalnya kalau gaji itu jatuh tempoh hari ini tapi belum dibayar, itu diakui hari ini, ataupun dibayar 3 hari lagi. Jadi nggak berdasarkan cash itu dibayar. Kalau revenue bukan berdasarkan cash yang diterima, jadi berdasarkan kapan peristiwa itu terjadi dan substansi ekonomi sudah memungkinkan perusahaan harus mengakui beban atau pendapatan. Sudah dengan definisi yang ada di Standar Akuntansi Indonesia ya. Kalau cash basis ya, pendapatan revenue diakui pada saat cash diterima. Ya, walaupun barang sudah diserahkan, tapi cash diterima tahun depan diakui revenue. Itu tidak pengaruhi laba rugi sekarang. Cash basis. Expense juga sama diakui pada saat dia sudah dibayar. Ya. Jadi dia sudah menikmati beban iklan. Sudah menikmati iklan,
Tapi iklan itu setahun udah dimati, tapi dibayarnya tahun depan, bulan Januari. Ya nggak diakui beban iklan sekarang, tahun depan. Nah, jadi masalah substansi ekonominya yang relevan diakui tahun sekarang atau tahun depan beban iklan. Biasanya jawabannya pasti sekarang dong terjadinya. Nah itu maka di dalam akuntansi itu pengakuan pendapatan itu menggunakan ekrobasis di mana substansi lebih memilih bentuk, substansi lebih utama, bukan masalah dibayar atau nggak dibayar, gitu ya. Itu yang ekrobasis berdasarkan dibayar atau nggak dibayar, dibayar atau nggak dibayar. Jadi berdasarkan kalau pendapatan harus dibayar dulu, terima cash. Kalau beban harus dibayar dulu, kalau nggak diakui. Kalau saya jual barang ke saudara misalnya, itu bayarnya nggak jelas tuh. Nah, ketika jelasan itulah pendapatan nggak diakui, ya. Oke, pendapatan. Itu ekrobasis. Jadi pendapatan akuntansi ini nggak bisa seenak kita aja. Harus mengacu pada secara akuntansi. Di case basis accounting tidak sesuai dengan International Financial Reporting Standards, ya, IFRS. Itu level internasional ya. Kalau level nasional di IAI juga nggak diakui. Jadi case basis itu tidak diakui dalam pengakuan pendapatan. Yang diakui lah ekrobasis. Kalau ekrobasis itu lebih cenderung substansi ekonominya dilihat. Ya. Sekarang pengakuan revenue dan expense. Ya. Kapan suatu revenue diakui? Prinsip pengakuan revenue seperti apa? Nah, setelah di sini ini di kerangka setelah akuntansi. Ya. Jadi revenue itu diakui ya dalam periode accounting, periode pelaporan accounting. Ya periode setahun ya selama setahun itu diakui revenue kalau dia sudah terjadi. Di mana performance obligation, nah ini performance obligation is satisfied ya, dan dipenuhi. Ya. Performance obligation itu apa? Kewajiban perusahaan kalau jual barang apa? Itu menyerahkan barang. Barang diserahkan sesuai spesifikasi permintaan, customer diserahkan, udah. Berarti perusahaan sudah menyerahkan performance obligation. Performance obligation dari pembeli apa? Dia harus bayar kan? Bayar. Performance obligation dari pembeli ini kadang-kadang juga tidak melaksanakan kenapa perempuan itu punya keterbatasan. Jadi performance obligation itu jadi perusahaan itu performance obligation ini membayar menggunakan cash pada perusahaan. Kalau tidak membayar berarti piutang dagang terus ya. Kalau pasien taruh di aktifan lain. Di gambar saya lihat gambar ini ya, gambar terapana itu dari customer meminta adanya request service ya. Meminta service. Kemudian setelah dipenuhi oleh si menjual ya, setelah dipenuhi itulah diakui sebagai pendapatan. Ini pun kasih terima beberapa bulan lagi. Tapi saat customer request service dilakukan sesuai pendapatan. Nah, kapan expense diakui? Prinsip pengakuan expense itu prinsipnya match menandingkan expense dengan revenue. Match menandingkan ini expense itu terkait dengan revenue. Ya. Kalau ada revenue ada expense. Jadi misalnya dalam tahun 2021 ya, perusahaan itu nggak ada melakukan penjualan, ada penjualan yang dilakukan. Pasti bebannya harus nol.
Tapi ada bebannya Pak. Ya, penjualannya memang nggak ada. Kalau ada penjual, kalau ada beban. Misalnya beban keamanan semacam, itu bisa ditangguhkan. Ya, ditangguhkan karena penjualan belum dapat. Ya. Ini relationship ya, hubungan di dalam apa antara pengakuan revenue dan expense ya. Jadi sesuai dengan pengakuan revenue dan expense ya. Pertama sesuai dengan internal financial reporting standards ya. Di mana pada asumsi pada waktu itu economic life of business can be divided into artificial time period ya. Jadi bisa dalam kuartalan, triwulan, bisa juga kuartal, bisa di Malaysia itu triwulan ya, uh, triwulan ya, triwulan. Ya. Dan kalau neraca kan posisi. Jadi terakumulasi ya. Jadi kalau laba rugi nggak ada akumulasi. Dia hanya perlu di pelaporan aja. Kalau laporannya ditutup juga. Jadi dalam temporary assumption ini, itu pengakuan revenue dalam accounting period di mana performance obligation telah dipenuhi. Kemudian kalau pengakuan expense, dimatchkan expense dengan revenue. Dalam periode di mana perusahaan melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan revenue. Kalau tahun-tahun revenue, itu sudah saya jelaskan ni. Ya. Ya. Dan sekarang basic adjusting entries ya. Di dasar penyusunan itu apa? Basic entries itu untuk meyakinkan bahwa pengakuan revenue dan pengakuan expense terhadap prinsip-prinsip pengakuan revenue, pengakuan expense itu telah diikuti oleh perusahaan ya. Dicek itu. Ya. Ada enggak misalnya buka pelanggan itu sudah akui enggak sebagai pendapatan karena sudah berlalu waktu ya. Buka. Ya, misalnya bunga gitu, seperti waktu. Kemudian diperlukan adjusting entries itu sebab trial balance itu belum mengandung up to date dan completed data. Karena ada beberapa akun itu yang ada peristiwa yang belum dicatat oleh perusahaan, itu belum diakui. Kemudian itu diperlukan setiap waktu ya perusahaan menyajikan laporan keuangan. Ya. Dan akan termasuk juga salah satu income statement account dan satu statement of financial operation account. Ya. Jadi nanti pengaruh juga setiap itunya setiap transaksi. Ya. Setiap penyesuaian itu akan mempengaruhi neraca dan laba rugi. Nah ini di akron ini, saya perhatikan dia ada kondisi menyebabkan perlu adjustment. Ada peristiwa deferral dan accrual. Karena akibat dari accrual basis dalam pengakuan pendapatan dan beban. Jadi adjustment itu ada kaitan dalam pengakuan pendapatan dan beban. Bukan terkait dengan pengakuan aset utang, bukan itu. Ya. Jadi dimulai dari pengakuan pendapatan, kemudian pengakuan beban. Justru mulailah adanya adjustment bukan.
Jadi ada dua ya, deferral itu di mana cash flow-nya sudah terjadi, sudah kalau cash in sudah diterima, cash out sudah dikeluarkan ya. Tetapi beban belum diakui, pendapatan belum diakui. Itu sebenarnya ya. Sudah terjadi tapi pendapatan belum diakui, artinya sudah terjadi ya. Dan kalau pendapatan berarti sudah sudah mereka nikmati ya. Bukan, kalau pendapatan berarti sudah mereka sudah terjadi lah, sudah mereka sampaikan dilakukan pemberian jasa. Kalau pedagang sudah dikirim barangnya gitu ya. Kalau dia itu expert itu terkait dengan sudah dinikmati dari konsumsi dari beban tapi belum bayar. Jadi itu deferral. Deferral itu di mana cash in cash out sudah terjadi ya. Sebelum mereka menggunakan konsumsi ya. Kalau beban berarti sebelum dinikmati ya. Dan kalau yang unearned revenue lah, pendapatan sudah diterima sebelum mereka melakukan jasanya atau mengirim barangnya itu. Itu deferral. Deferral itu artinya cash in cash out sudah terjadi tapi belum diakui pendapatan, belum diakui beban itu maksudnya. Ya. Itu deferral ya. Kalau accrual itu terkait dengan revenue spend juga ya, Jadi kalau jadi artinya cash flow, cash in, cash out ya belum terjadi ya. Cash out belum terjadi, artinya kalau cash in belum terima uang, kalau cash out belum bayar, belum mengeluarkan duitnya ya. Tetapi beban itu sudah diakui ya. Diakui itu accrual basis. Ya. Jadi itu ya. Jadi ya itu accrual itu. Jadi accrual itu cash in cash out belum terjadi, tapi pendapatan apa sudah diakui, dicatat ya. Kalau deferral cash in cash out sudah terjadi, tapi pendapatan belum diakui. Gitu ya. Nah, sehingga deferral itu dua terkait dengan expand ya, karena dia belum menikmati itu sudah bayar tapi belum menikmati, nanti prepaid expand. Yang kedua sudah terima uang, tapi barang dan jasa belum diserahkan, itu unearned revenue, uang muka pendapatan. Kalau accrual apa? Cash in cash out sudah belum terjadi, tapi kalau accrual revenue lah, revenue sudah terjadi belum terima uang. Accrual expand-nya sudah dinikmati itu belum bayar itu. Nah, ini trial balance dari saldo setelah penyesuaian. Ini apa nih? Trial balance Oktober, ini sebelum penyesuaian ya. Ini saldo sebelum penyesuaian, ini terkait dengan sebelum bab 2. Kita bab 2 ini terkait dengan apa? Ya, zizi advertising. Jadi kita harus sampai dari saldo setelah sebelum penyesuaian nih. Kita transaksi, kita catat di jurnal,
Tajunan itu kita posting ke buku besar secara periodik ya. Di buku besar itu akhir periode kita totalkan saldonya. Saldo itu sudah tahu ya, saldo normal aset di mana, di debit. Nah, itu harus tahu itu sebenarnya saldo. Nah setelah itu ini baru kita penyesuaian ya. Sekarang kita mulai bagaimana kita membuat jurnal penyesuaian terkait dengan deferral. Deferral itu ingat ya, cash in cash out sudah terjadi, cash in sudah diterima, tapi perusahaan belum menyerahkan barang atau memberikan jasanya ke customer. Ya. Itu namanya uang muka dari pelanggan ya, advance revenue ya. Gitu. Dan yang kedua dari deferral itu kalau di deferral itu itulah terkait dengan sudah dibayar cash out dari bayar, tapi perusahaan belum menikmati beban itu. Beban belum dinikmati, belum terjadi ya. Belum dinikmati ya. Itu deferral ya. Nah kita lihat jadi deferral adalah expense atau revenue di mana dia diakui pada tanggal setelah itu, setelah dia terjadinya cash in cash out ya. Kalau dia expense berarti cash out ya. Kalau dia terkait dengan revenue pasti cash in. Dia ada dua tipe yang tadi itu, prepaid expense sama advance revenue ya. Prepaid expense itu dia terima uang dari, dia sudah terima sudah bayar tapi belum menikmati. Misal dia bayar asuransi di muka, kamu belum menikmati itu ya. Kemudian dia bayar sewa, kamu belum menikmati itu prepaid expense, sewa. Ada sebenarnya ada uang muka dari pelanggan, tapi barang belum diserahkan, itu advance revenue. Misalnya saya mau cukur rambut nih, udah bayar 3 hari lalu, masa dibayar itu uang muka dari pelanggan, advance revenue. Saat itu belum diakui sebagai revenue. Ke kamar mandi nih. Nah, itu contoh prepaid expense dari yang deferral itu. Jadi cash dibayar sebelum expense itu dicatat atau dia belum menikmati expense. Contoh insurans, supplies, advertising ini kan dibayar di muka. Asuransi premi dibayar di muka. Ya. Tapi berusaha menikmati proteksi, kalau proteksi dinikmati setelah itu sampai untuk berapa lama cover akuntansi dari asuransi apa setahun 2 tahun. Dan supplies kan dia beli, tadi beli itu kan belum dipakai supplies, dia spend belum dicatat. Kemudian advertising iklan kan depan, tak dibayar kan, masa belum menikmati iklannya ya. Kemudian building and equipment ini juga jangka panjang nih, ini deferral jangka panjang. Dibeli gedung dan bangunan itu seperti cash udah keluar tapi belum dinikmati kan, nanti dinikmati. Ini deferral, long term deferral itu. Kalau long term, short term deferral seperti insurans, supplies, advertising kan, uang muka asuransi, uang muka supplies, uang muka advertising, uang muka sewa, itulah disebut juga ini short term deferral, jangka pendek. Jadi jurnal dari expense itulah nanti dicatat debit sebagai expense, kreditnya lah sebagai aset account. Seperti kalau uang muka expense itu, prepaid expense itu kan bagian aktif lancar, bukan item laba rugi ya. Expense prepaid expense itu ada expense ya. Ada masa terjebak ya. Ditanya prepaid expense apa? Masuk neraca itu laba rugi Pak, karena ada expense-nya. Mantap je. Prepaid expense itu bukan akun laba rugi, akun neraca bagian aktif lancar. Untuk pembelian barang dagang ya. Ini setiap periode harus di-adjust karena dalam neraca saldo sebuah penyesuaian itu
angka prepaid expense itu angka yang belum dipakai. Dipakai kan berkurang ya. Jadi itu ya, kemudian ini contoh ya, contoh antum di sini. Contoh ya, Kajizi Advertising In itu beli supplies, harga belinya 2.500 ya, tanggal 5 Oktober. Kajizi ini telah mencatat pembelian dengan menaikkan debit aset dalam bentuk aset supplies ya, aset untuk supplies, supplies itu aset, dan juga akun ini menunjukkan saldo 31 Oktober 2.500 ya. Saldo dari supplies, saldo ini 2.500. Ya, ini contoh sebelumnya. Nih, 2.500 nih. Ya. Ini supplies 2.500 kan. Nah, ada kaitan sini. Nah, kemudian setelah inventory dihitung ya, seorang penghitung inventory menutup bisnis 1 Oktober ya. Dia menunjukkan bahwa hasil 31 Oktober itu dari perhitungan dari bagian on the spot kali ya, lapangan, terlihat bahwa ada 1.000 euro supplies itu masih ada di gudang ya, di gudang. Ini misal di tengah sebelum ada pengecekan ya, awalnya 2.500, sebelum ada pengecekan 2.500 saldo tadi itu kan saldo 2.500 sebelum diupdate. Nah, dicek gudang ternyata tinggal 1.000 supplies itu. Jadi sisa kemana tuh? 1.500 kemana? Jadi 2.500 kan udah mencatat masuk aja ya. Ternyata 1.000. Apa dalam pikiran saudara itu? Cuma saja. Apa yang terpikir oleh saudara kalau seandainya saldo surplus itu tadinya 2.500 semua ke lapangan. Dicek di gudang ternyata 1.000 sisanya. Apa yang terpikir oleh saudara? Semua tidur dah ya. Apa tidur saya juga tidur ya. Prepaid expenses, Pak. Sama tidur gitu. Apa? Itu terjadi prepaid expenses. Bukan itu kan, ini kan kamu beli persediaan surprise tuh. 2.500 dibeli ya. Awal Oktober. Saya saldo kan 2.500. Kata temannya, coba cek lagi di kita, ya berapa sih saldonya? Berapa di tangan si facing berapa? Ternyata 1.000 euro. Bisa di gudang 1.000 euro. Apa dipikirkan oleh saudara itu? Kayaknya saya bertanya tidak fokus memancing logika berpikir kamu. Ada nggak sense of crisis? Ada nggak sense of fenomena ya? Sense fenomena terjadi bisa nggak dianalisis? Kenapa itu? Ya, Pak, itu maaf diceknya itu beda tanggal ya, Pak? Yang 2.500-nya kan tanggal 5, terus diceknya itu tanggal 31. iya. 31 terlihat 1.000. Saldonya di 30 Desember di neraca saldo kan 2.500. Terkait dengan pembelian supplies tanggal 5 Oktober kan.
Dicek tanggal Iya. saudara. Apa yang terpikir oleh saudara? Jasanya udah diberikan, Pak. Iya. Jasa diberikan, Ya, udah dilakukan. jasa dilakukan, dijual Iya. misalnya. Dijual. Iya, misalnya dijual gitu, Pak. Dijual. Surprise itu bukan barang dagang. Surprise itu Maaf, bisa dipakai. Ya. Pak Sukamta nanyanya jadinya jurnalnya bukan Pak, supplies expense-nya berapa? Saya nggak sampai ngadain jurnal buku apa yang terpikir oleh saudara. Udah Tulis dipakai, tadi. Pak. Tuh siapa jawab tuh? Siapa jawab? Davin. Oh, Rafin, bagus ya. Bagus ya, mantap ya. Jadi nggak ngantuk lagi saya tuh. Itu tuh. Dipakai lah. Ya. Bisa nanya itu aja. Nah, dipakai. Ada yang bisa jawab tuh, si Rafin. Davin tuh si Rafin namamu. Ya, Pak. Davin. Davin namanya. Davin, Pak. Iya, Pak. Oh, kamu yang WA saya tadi ya? Iya, Pak. Belum masuk grup ya? Saya udah masukin grup kan, udah masuk ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Minggu lalu belum masuk kamu? Minggu lalu saya udah masuk kelasnya, Pak. Cuman belum masuk grupnya, Pak. Iya, terlambat ya. Udah ada kenal nggak peserta kelasnya? Ada yang kenal nggak kamu? Ada yang kenal? Gimana, Pak? Maaf, nggak. Suaranya. Ada yang kenal nggak peserta kelas ini sebelumnya? Ada yang kenal nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Makanya kalau kamu kenal kan pasti di invite-nya, invite. Kan sesuai invite ya, teman-teman. Kalau di invite yang kenal aja, nggak kenal nggak di invite-nya. Ya. So yang kemarin itu kan, oh kamu daftar terlambat ya, Mas? Davin? Iya, Pak. Saya terlambat seminggu, Pak. Oh ya, makanya. Kamu dari mana? Kerja di mana, Davin? Saya desain grafis, Pak. Desain grafis, oh iya. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi itu dipakai. Pertanyaannya, kalau dipakai kan dia boleh catat pemakaian itu, karena dia waktu dia beli dulu 2.500, saat dibeli itu, habis itu dia nggak catat, karena kan nggak ada transaksi. Karena dipakai, akhirnya kurang dari 2.500 jadi 1.000. Dipakai itu kita jurnal, ya. Jurnal. Nah, yang dipakai itu supply-nya berkurang kan 1.500. Kan tadi 2.500 tinggal 1.000, berarti berkurang dipakai 1.500 ya. Ini beban supply. Itu ini adjustment-nya. Kenapa adjustment dilakukan? Kalau nggak ada adjust, saldo dari supply itu masih 2.500 di neraca saldonya. Kalau kita itu di dasar sudah perangkuan yang saldo sebuah penyusuan, salah neracanya. Kok neraca masih supply 2.500? Berarti di laba ruginya nggak ada dong. Beban supply nggak ada. Karena laba rugi juga terlalu tinggi kan? Tinggi. Karena supply-nya belum catat. Maka perlu penyesuaian, jumlah penyesuaian. Penyesuaian muncul karena ada accrual basis. Ya. Tanggal berapa itu? Ada accrual basis yang harus diakui 1 Oktober ya. Itu. Ya. Dia sudah bayar tanggal 5 Oktober ya. Dibayar itu, waktu dibayar itu belum dipakai. Jumlah supply pada cash. Belum dipakai, jadi nggak ada expend, tapi sudah dibayar supply-nya. Kita tahu dicek berapa sih kepakai, yang dipakai aja yang diakui sebagai expend. Yang belum terpakai nggak diakui sebagai expend, itu persediaan ya. Persediaan supply ya. Tuh ya. Nah, ini menjurnal dari mulai supply expend ini diposting ke besar. Contoh supply expend itu tadi sudah ada saldonya, itu 2.500 neraca saldo yang di bab 2 itu. Nah, kemudian 31 Oktober kita adjust di kredit ya. Ada supply itu di kredit. Kurang, ini saldo jadi 1.000. Kemudian untuk supply expend muncul akun baru, karena tadinya akun belum muncul supply expend. Di debit ya. Okay. Nah, kemudian yang berikutnya lah. Jadi kan
sedikit membuat dapat. Jadi surprise ya. Nah sekarang contoh lain dari PPSP itulah misal tanggal 4 Oktober Yazici ya, advertising in telah bayar 600 untuk premi asuransi kebakaran setahun. Saat dia bayar itu dah mati belum? Dia akui belum spend? Belum, karena belum terjadi spend, belum mati. Ya. Nah, di cover mulai dia asuransi itu boleh di cover 1 Oktober. Dia beli 4 Oktober. 1 Oktober udah mulai. Dibeli 4 Oktober, 1 Oktober udah mulai. Mungkin kontraknya itu 1 Oktober, tapi bayarnya baru 4 Oktober bisa jadi. Ya di sini telah mencatat pembayaran itu dengan mendebit atau naik prepaid insurance. Jadi akun ini menunjukkan di saldo 600 ya. Di Oktober di neraca saldo sebelum penyesuaian. Sehingga kalau dihitung untuk setahun ya, itu setahun di asuransi. Berarti per bulan berapa? Jadi 600 bagi 12. Ini per bulan coverage proteksi asuransi itu per bulan sebesar ini 50. Ya. Jadi kalau akhir Oktober kan sudah expired 1 bulan. Cuma expired 1 bulan itu yang diakui sebagai beban spend jadi 1 bulan. Sebulan berapa? 50 gitu ya. 10. Ini. Saya nggak lihat kamu ya, karena saya ketutup sama PowerPoint-nya. Tinggal bisa lihat mana yang tidur, mana itu nggak lihat. Udah ngantuk luar biasa nih. Saya ngantuk pada tidur semua kan. Nah itu ya. Jadi ini ya, pada saat dia berjumlah penyesuaian, dia harus mengakui beban asuransi yang sudah berjalan 1 bulan dari 600 12 bulan sudah berjalan sebulan. Jadi 600 dibagi 12 ini sebulan dapat 50. Di akhir Oktober itu diakui beban asuransi pada muka asuransi berkurang 50. Kalau nggak ada jumlah penyesuaian artinya apa? Artinya di neraca itu uang muka asuransi masih nongol 600, harusnya 400, harusnya masih 50, kalau berkurang 50. Masih nongol 600, belum update tuh angka. Nggak di-update dengan penyesuaian. Kenapa perlu disesuaikan? Karena ada accrual basis. Kenapa jadi accrual basis? Karena pengakuan bebannya. Ini yang contoh deferral yang expand-nya. Deferral itu ada yang expand, ada yang revenue ya. Jadi diposting ke buku besar nanti. Nah, buku expand itu kebetulan 600 belum ada, mungkin nih sebelumnya belum ada uang muka asuransi. Asuransi 600 sudah 12 bulan ya. Dan penyesuaian yang tanggal 31 Oktober kita posting ke yang prepaid insurance, posting kredit sehingga saldo jadi 550 uang muka asuransi. Nah, kemudian beban asuransi itu muncul akun baru kan, karena sebelumnya belum ada akun ini. Maka di debit insurance expand beban asuransi itu. Udah kisah beban. Aduh, itu ya. Nah, yang contoh ketiga prepaid spend lah terkait dengan tadi kan short term deferral ya. Tampaknya long term bersangkutan. Ada juga long term deferral, itu depresiasi. Di buku nggak ada istilah long term deferral, saya ngasih nama karena nih terkait dengan mata kuliah atas atau reputasi sama masalah perempuan. Depresiasi contoh seperti building, equipment, motor physical depreciation. Biasa diperlukan untuk melokasikan cost dari aset tersebut untuk jadi expand selama waktu masa manfaatnya.
Jadi kalau kita harus hitung berapa penjutaan per bulan ya. dari itu apa dari contoh ini. Jadi misalnya waktu dia beli equipment itu 480, di mana per bulan ya, bulan berapa juta lah itu 40. Saya kan belajar penjutaan, jadi dianggap given aja kan, nanti kalau harus hitung. Jadi dia catat lagi beban penyusutan 40, akumulasi penyusutan. Jadi itu ya, jadi kembali lagi sini. Jadi jurnal penyusutan yang mengakui ada beban penyusutan di debit, kreditnya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini dia di neraca sebagai kontraktor dari aset ya. Nanti kita posting ke buku besar equipment ya. Equipment kan nggak ada equipment kan, nggak ada equipment. Ada tuh beban penyusutan. Di debit juga. Akumulasi penyusutan. Ini muncul akun baru akumulasi penyusutan dari equipment, dari isi spend. Ya. Apa? Penjanjian di neraca terkait dengan penyusutannya seperti apa? Nah, ini neraca. Jadi equipment dikurang akumulasi depresiasi equipment. Jadi sehingga itu nilai buku, dan warna merah itu angka nilai buku, book value. Jadi nilai buku dari equipment itu 4.960 ya. Gitu. Atau dalam bahasa Inggris book value. Book value itu perbedaan antara cost itu harga perolehan pertama dulu 5.000 ya. Jadi cost itu dikurang dengan akumulasi penyusutan 40. Akumulasi bukan ini kebetulan baru Oktober baru bulan pertama ya operasinya. Jadi ini kesimpulannya untuk prepaid expense. Jadi insurans, advertising, depresiasi contoh tadi. Kenapa perlu di adjustment? Karena prepaid expense dicatat dalam aset akun aset yang telah digunakan revenues. Ya. Kemudian akun-akun sebelum adjustment kalau tidak di-adjust akibatnya apa? Dan aset terlalu tinggi. Kenapa terlalu tinggi asetnya? Ya karena akun itu di aset masih belum dikurangkan terkait dengan penggunaannya. Ya. Karena beban ada di laba rugi terlalu rendah karena belum diakui beban. Ya, itu bahayanya kalau adjustment melakukannya. Jadi jurnal penyusunannya selalu debit expense-nya apakah insurance expense, surplus expense atau beban penyusutan. Nanti kreditnya dulu aset atau kontrak aset. Kontrak aset itu seperti akumulasi penyusutan. Kalau aset seperti misalnya supplies di kredit ya. Kemudian prepaid insurance di kredit. Kemudian juga seperti prepaid advertising ya. Muka iklan dan penyusutan ya. Misalnya debit ya. Nah sekarang analysis revenue tadi kan kita deferral tentu yang expend, prepaid expend. Nah kalau yang deferral target revenue itu namanya analysis revenue contohnya. Itu uang muka pendapatan. Jika sudah terima dari pelanggan sebelum pendapatan revenue itu dicatat, diakui oleh perusahaan. Kenapa belum terjadi pemberian jasa, pengiriman barang kepada pelanggan yang sudah bayar itu. Ya. Jadi analysis revenue itu sering terjadi pada sewa, ya, sewa uang muka sewa. Jadi kalau perusahaan itu menyewakan gudang, kayak berdepan, dari depan. Kalau saya menyewa gudang 1 Januari sampai 1 Desember 2021, so bayar tanggal 1 harus bayar tu. Sehingga perusahaan menerima pembayaran dari pihak yang menyewa itu. Ada tiket, beli tiket kan sudah pasti beli depan. Ya. Seperti nanti saya hari apa? Hari tanggal 27 sampai tanggal 30 saya ke Jambi, saya mau beli tiket saja. Di Jambi nanti beli Rabu tanggal berapa? Tanggal 27 Rabu. 7 itu Rabu. Nanti saya kasih keluar dari Jambi itu. Malam-malam. Ya. Saya di Kamis tanggal 28.
malam habis maghrib bisa masih kuliah kan, nggak bisa jalan-jalan dari Jambi, masih kuliah ya. Itu seperti berlangganan majalah, saya memiliki subscription, customer deposit, uang muka di customer. Ya, revenue itu artinya pelanggan beli uang muka sebelum kita serahkan barang dan jasa. Ya, ya revenue itu nanti jurnal gitulah. Ya. Pada saat dia terjadi unadjusted di kredit utang, revenue itu utang, akun utang. Ya. Revenue itu adalah akun laba rugi ya. Jadi saat kita terima uangnya kan terima cash pada revenue. Nah pas saat adjust nanti kita harus mengadjust dari jumlah uang muka itu berapa yang sudah dilaksanakan kewajiban perusahaan untuk penyerahan jasa atau penyerahan barang. Nah, itu nanti jumlah yang dilaksanakan itu revenue-nya di debit. Kreditnya apa? Itu kreditnya lah revenue. Besar jumlah sudah kita laksanakan pembelian jasa atau barang. Contoh misal, agensi advertising menerima 1.200 euro tanggal 2 Oktober dari R. Nah, untuk jasa untuk services advertising diperkirakan itu telah selesaikan 20 Desember. Ya. Uang muka di pelanggan kan 1.200. Pada akhir Oktober sudah selesai. Jika unearned service revenue yang terima oleh pelanggan itu menunjukkan saldo berapa? 1.200 per 1 Oktober di jasa saldo sebelum kita lakukan penyesuaian. Maka supaya analisis physical dalam analisis terlihat bahwa perusahaan telah melaksanakan jasa 400 dari kewajiban 1.200. Dan 400 saya di-adjust ya. Yang service revenue di debit ditutup sebesar 400 ya. Kemudian service revenue 400. Itu masih ada sisa tuh 1.200 kan kurang 400. Itu masih memang sebagai uang muka sewa, uang muka pendapatan. Ya. Jadi itu ya, jadi penyesuaian buat apa? Ada service revenue pada service revenue. Itu kita posting ada service revenue, ya. Tadinya ada kuis sebagai utang, bagian utang ada revenue itu. Kita tahu data sudah dipenuhi 400 sehingga saldonya 800. 1.200 kurang 800. Saldo pasti saldo kredit. Dan juga dicatat pendapatan di kreditnya lah. Warna merah itu jurnalnya. Pendapatan pada service revenue. Nah ini ringkasan mengenai accounting untuk advance revenue. Contoh soal nih ya. Contoh soal, saya jelaskan contoh soalnya. Jadi misalnya di buku besar Zoo Company, ini nggak ada hubungan dengan yang tadi ya, ini contoh latihan. Itu 31 Maret 2017, itu di bawah ini akun-akun yang telah dipilih ya, yang terkait dengan itu, dengan topik yang kita sudah pelajari, itu deferral ya. Itu sebelum jurnal penyesuaian disajikan, ini acara saldonya. Ya, prepaid insurance, debit, supplies di debit, equipment di debit, accumulated depreciation di debit 5.000, di kredit ada revenue 9.200. Analisis akun maka jurnal penyesuaian dibutuhkan adalah sebagai berikut ya. Asuransi expired dengan proteksi per bulan 100 ya. Jadi kan asuransi ada 3.600. Kemudian supplies on hand total. Supplies kan 2.800 yang dibeli itu. Dicek di gudang itu 800. Saya dipakai ya 2.000, 2.800 di gudang 8.000.
Kemudian penyusutan equipment per bulan 200. One off, jadi separuh dari surplus revenue itu telah dilaksanakan kewajiban perusahaan kepada pelanggan. Separuh. Jadi kalau surplus revenue 5.200 seperti 4.100. Sekarang jumlah penyusuan. Penyusuan yang terlihat. Nomor 1 itu penyusuan adalah debitnya apa? Insurance expense. Terus berapa? 100. Ya, karena per bulan 100. Pada apa? Pada prepaid insurance. Insurance dikredit. Ya. Dan kalau yang kedua supplies on hand total 400. Judulnya apa? Judul kepakai berapa sih yang kepakai? Tadinya berapa? Supplies berapa tadi? 9.800. Ya. Jadi 800 ya. Maka judul penyusunnya apa? Ya apa? Supplies expense pada supplies. Misal ini supplies di on hand ya. Berarti kepakai berapa? 2.000 kan? Berarti supplies expense 2.000 pada supplies 2.000. Dan penyusunan equipment 200 per bulan. Jadi jumlah penyusunnya lah depreciation expense pada accumulated depreciation 200 ya. Dan separuh dari unsurplus revenue telah lakukan pengiriman jasanya. Lalu judulnya apa? Debitnya lah ini unsurplus revenue debit sebesar separuh, jadi 4.600 banyak ya. Kemudian kreditnya apa? Revenue surplus revenue 4.600 lah. Ini judul ya, ini ya. Kedua ini juga penyusunan. Ketiga konsiderasi ini. Dan yang keempat surplus revenue ya, 4.600. Surplus revenue 4.600 ya. Karena separuh dari 5.200 kan, ini 4.600. Sekarang berikutnya accrual. Tadi kan deferral kan. Bagaimana punya penyusunan untuk deferral? Accrual. Accrual itu revenue atau jasa yang dilakukan tapi belum dicatat di tanggal laporan ya, sampai tanggal laporan dicatat. Maka atau bisa juga beban yang sudah terjadi tapi belum dicatat, belum dibayar ya, Ya. Atau dicatat pada tanggal laporan keuangan itu. Tidak dicatat sebagai accrual expense. Ya. Jadi accrual expense itu accrual revenue sebenarnya, accrual revenue lah. Ya. Jadi revenue biasa dilakukan tapi belum diterima cashnya. Tadi kan deferral, cash sudah terima tapi belum dilakukan jasanya, belum kita berikan jasa, belum buka pelanggan. Ya. Ini bukan buka pelanggan nih, kita sudah serahkan barang tapi belum dibayar, nah itu contoh. Tadi enggak, cash sudah kita terima tapi barangnya belum disiapkan ya. Ini kebalik ya. Kalau kebalik ini accrual revenue. Ya. Itu ya. Jadi seperti revenue dicatat ya. Sebelum kita terima ya. Jadi barang sudah kita kirim, jasa kita kirim. Jadi seperti uang muka sewa, interest dan sebagainya. Ya. Ini sudah kita laksanakan, ini case belum terima. Tadi kan sudah belum dilaksanakan, tapi case sudah terima. Ini terbalik ya. Itu accrual revenue. Jadi ya, kalau jumlah pensiunnya pasti akan di debit asset account ya, belum increase revenue account. Ya. Jadi aset accountnya apa? Hutang ini. Ya. Ini contohnya. Misal Oktober Rezi Property Ins Performance Service nilai 200. Di mana belum
ditagihkan ke klien, ya, belum dibayar klien. Lalu catatnya apa? Account receivable pada service venue. Ini belum penyusun ya, belum penyusun nih. Dan 10 November Yazid menerima cash 200. Itu ini cash pada account receivable-nya. Gitu. Ini accrual venue ini nggak ada penyusun ya. Ya. Dari Oktober itu memang sudah laksanakan ya, tapi belum ada tagihan ya. Jadi kita serahkan jasa tapi belum kita tagih kepada mereka. Maka kita akui adanya pendapatan ya. Recognizable. Jadi kalau itu baru kita akui service venue itu, kalau kita serahkan belum terima cash, itu dicatat ya. Catat recognizable pada service venue. Itu adjusting. Ya. Sehingga account receivable-nya bertambah 200 ya. Kemudian service venue bertambah lagi 300 di kredit. Sehingga service venue jadi 10.600 ya. Itu accrual venue ya. Bagaimana kalau contoh accrual expense? Expense itu apa? Kita sudah menikmati beban itu tapi belum kita bayar gitu. Itu interest kan, interest itu kan dalam waktu kalau bunga 3 bulan ya, setelah 3 bulan kan setelah sebulan kalau menikmati bunga itu, tapi belum dicatat ya, dicatat sebagai beban bunga. Dan seperti teks pajak ya sama, gaji belum dibayar tapi kita sudah menikmati. Itu contohnya ya, contohnya. Nih. Misalnya Yazid Advertising itu menyetujui 3 month notes payable in the amount 5.000. 5.000. Pada 1 Oktober. Ini catatan mensyaratkan Yazid harus membayar bunga tahunan 12%. Okay. Oktober mungkin belum dibayar bunga itu, tapi daki bunga berjalan. Yang hitungnya adalah 5.000 nominal wesel dikali 12%. Terus itu setahun. Kalau sebulan bisa 12 ya. Sama 150. 50. Kalau kita interest pada interest payable. Ini kalau kita posting jurnalnya ke buku besar, sehingga interest muncul akun baru 50 ya. Jadi jurnal yang ini interest expense. Kemudian juga di dalam interest payable muncul lagi di debit, di kredit lah 350. Contoh kedua dari accrual expense ini, misalnya setelah gaji karyawan ya. Jadi perusahaan ini membayar gaji karyawan setelah tanggal 26. Kita kan sama tuh, saya kalau lupa itu 25 ya. 26. Kalau PNS setiap tanggal 1 ya. Jadi di swasta banyak setiap tanggal 25. Nah, sehingga contoh tanggal 26 sudah dibayar gajinya untuk yang sebulan ya. Nah, karena Oktober ini 30 Oktober bikin laporan keuangan harus kita bikin penyesuaian, maka pada saat 30 Oktober perusahaan itu pasti belum mencatat pengakuan beban gaji debit pada utang gaji, belum itu. Karena ini peristiwa ekonomi ya. Sehingga kita catat salary and wages expense untuk gaji yang 3 hari ini. Di 3 hari ini kalau gajinya sebulan itu ada berapa? 5 hari kerja itu seminggu itu 2.000 ya gajinya. Seminggu 2.000. Berarti sehari kan 5 bagi 2.000 bagi
bagi 4 berapa? Bagi 4 ya. Jadi 2000 untuk 5 hari. Berarti per hari kan 2000 bagi 5 berarti 400. Nah, ada kalau kita bikin laporan keuangan 31 Oktober, berarti ada gaji dia yang belum dibayar. Karena bayarnya siap tanggal 26. Tengah ini 9 lagi ya. Nah, itu. Jadi 29, 30, 31. Kalau 3 kali 4, 1.200 yang harus diakui sebagai beban gaji bulan Oktober. Karena belum bayar ya. Kalau di posisi yang besar, maka salary wages expense muncul. Jadi 4.000 yang dari tanggal 26. Dan tambah lagi penyesuaian untuk gaji 3 hari dari Senin, Selasa, Rabu. Dapat saldo dari sales wages expense itu 5.200. Kemudian salary and wages expense payable itu muncul baru ya. Jadi salary wages expense dia wajib payable perlu utang itu 1.200 atas gaji berlibat 3 hari ya. Jadi kita dapat simpulkan accounting for accrued expense itu jadi seperti bunga, sewa dan gaji. Jadi beban harus telah terjadi tapi belum dibayarkan dalam cash atau dicatat. Ya. No paid. Kalau yang expense kan no paid. Kalau dia revenue kan not receive ya, not receive. Receive cash. Jadi kalau nggak dibuat jurnal penyesuaian berarti expense terlalu rendah kalau belum mengakui beban. Liabilities terlalu rendah juga kalau belum ada utang bunga, utang gaji, utang sewa ya. Selalu dia jurnalnya lah debit, expense, kreditnya liabilities seperti apa. Kalau liabilities biasa interest utang bunga, interest payable. Kalau rent, interest rent payable ya. Itu. Kalau liabilities ini. Nah, ini summary terkait dengan dasar hubungan itu ya. Hubungan basic dari. Ini jadi jenis ini ada 4 ya. Kalau prepaid expense sama revenue nama apa tadi? Accrual atau deferral? Prepaid expense sama revenue. Siapa tahu? Accrual atau deferral? Deferral Pak, deferral. Deferral ya. Deferral. Kalau accrual revenue sama accrual revenue sama accrual expense namanya apa? Accrual. Accrual ya, bagus ya. Jadi selalu jurnal standarnya, standar jurnal kalau dia itu prepaid expense berarti di adjustment-nya pasti expense apa? Kalau dia prepaid rent berarti rent expense ya. Kalau dia terkait dengan bunga berarti interest expense ya. Kalau aset apa? Aset ini kan terkait dengan expense ya. Kalau aset apa? Asetnya berarti mulai dengan uang muka sewa, prepaid rent, prepaid apa lagi nih, uang muka sewa. Ya. Pokoknya selalu aset yang terkait dengan ini. Aset yang terjadi di pelancar seperti prepaid rent itu nanti diakui di kreditnya. Itu kontra aset seperti untuk yang akan mengurangi aset. Revenue ya. Ini contoh yang tadi itu yang ada yang long term deferral sama short term deferral. Ya. Kalau revenue berarti revenue apa? Liability bentuk unearned revenue ya. Kan akunnya di kredit bagian utang. Nanti di debit unearned revenue sebagai bagian utang. Jadi saya berrevenue. Akun expense itu
tiba-tiba bersin saya. Jadi 2% saya. Jam 8 ya. Jadi accrued revenue ya, itu kalau akun sebelum penyesuaian, ini akun sebelum penyesuaian apa? Kalau di PPSP berarti aset terlalu overstate, beban terlalu understate kalau tidak ada penyesuaian. Unearned revenue kalau sebelum penyesuaian berarti terlalu overstate, revenue terlalu understate. Dan penyesuaian seperti itu. Debit, liabilities, credit, revenue. Akun hutang maksudnya. Akun revenue itu ini terkait apa? Cash in, cash out belum terjadi tapi sudah ada akui revenue ya. Kalau dia revenue berarti cash in belum terima cash tapi barang dan jasa sudah kita kirim, diakui revenue. Accrued expense apa? Kita belum bayar tapi beban harus Udah diakui. dicatat ya, Pak? Kalau udah dicatat sama aja, udah catat belum diakui ya. Tapi cashnya belum kita bayar gitu ya. Bayar. Nah, jadi kalau nggak ada compensation, expense-nya terlalu rendah itu. Karena belum kirim beban. Hutangnya terlalu rendah juga ya. Rendah juga. Karena belum diakui adanya beban terhutang ya. Sehingga selalu di debit expense, expense itu contoh kalau accrued expense itu apa? Gaji ya. Beban gaji. Terus gaji terhutang itu 3 hari. Berarti salary and wages liability gitu, ya. Nah setelah jurnal penyesuaian itu kita catat, kita posting buku besar, sudah dapat saldo masing-masing semua akun aset, utang, equity, revenue, expense kita dapat ya, sudah kita dapatkan. Maka kita siap menyajikan neraca saldo setelah penyesuaian, adjusted trial balance setelah neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Jadi tujuan dibikin inilah untuk membuktikan kesamaan jumlah debit sama jumlah kredit ya. Tapi bukan membuktikan kebenaran transaksi ya. Guna pencatatan nggak bisa ya. Nah jika apakah perlu basis untuk penyajian financial statement ya? Iya. Nah ini neraca saldo setelah penyesuaian ya. Yang perlu datanya yang merah ini yang di-adjust dibandingkan yang chapter 2 karena neraca saldo. Di awalnya kan udah sekali neraca saldo ya. Ini sebenarnya nggak detail baca SCT. Ini coba saya copy. Mungkin bisa satu. Aja ya. Saya kopikan yang neraca saldo sebelum penyesuaian biar gampang dibandingin ya. Di awal tadi kan. Ada. Nah ini ya. Ini kan. Nah ini. Neraca saldo ni ya, sebelum penyesuaian. Ini kita kopikan. Copy. Sini. Ini kita. Ini. Aku tutup boleh. Kalau kita itu aja. Nah ini ya. Jadi saya perhatikan ini neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini output dari bab 2. Waktu di awal chapter ini sudah disajikan. Nah kemudian kita lakukan penyesuaian.
terhadap deferral dan accrual tadi itu, baik deferral revenue ataupun deferral expense atau accrual revenue ataupun accrual expense. Yang kita adjust apa? Kalau nilai saldo sebelumnya kan belum ada itu. Account receivable nggak ada kan? Nggak ada. Ada adjustment muncul account receivable. Kalau supply saya tadinya berapa? Jadi 2.500 supply saya sekarang jadi 1.000. Ini yang benar 1.000. Kalau nilai saldo sebelumnya sering kita pakai nyusun laporan salah kan? Masa supply-nya 2.500 padahal udah dipakai 2.000. Dia udah pakai 1.500. Misalnya 1.000 ya. Kenapa lagi itu? Prepaid insurance ini berapa? 600. Padahal udah expired ada 50, jadi 550 di sini yang merah itu. Ya. Kalau yang equipment nggak ada perubahan. Kemudian ada muncul akumulasi depresiasi sih kan nggak ada. Karena di tahun pertama operasional sebulan ada muncul penyusutan, maka dicatat akumulasi depresiasi equipment. Kontrakon dari equipment ini. Kemudian debitnya kan expand tuh. Nah, seperti misalnya depresi expand di bawah 40 sini kan nggak ada, belum ada itu. Ya. Di nilai saldo sebelum penyesuaian ini sebelah kiri, karena sudah penyesuaian. Jadi dia kemudian juga seperti interest payable sini nggak ada ya. Ada revenue, kemudian ada muncul service revenue, tadinya service revenue berapa? 10.000, sekarang berapa? Revenue berapa? 10.000 ya. Oh, jadi 10.600 ya. Naik 600. Kemudian service revenue, tadi service revenue udah nggak bukan service revenue nih. Service and wages expense ya. Service expense tadi 4.000, sekarang jadi 5.200, ada tambahan 1.200 atas karyawan yang bergaji Senin Selasa Rabu, karena hari Rabu itu hari Kamis belum dibayar ya. Bukan dari Sabtu dibayar. Kalau laporan keuangan dibuat Rabu, berarti Senin Selasa Rabu harus diakui beban gaji ya. Terus sehari 400 kali 3, 400 kali 3 1.200 ya. Itu ya, sehingga saldo yang benar itu setelah penyesuaian ya, ada banyak perubahan yang merah itu perubahan ya. Ya, saldo setelah penyesuaian ini yang dibuat laporan keuangan ya. Ini. Jadi dari saldo setelah penyesuaian dibikin laporan keuangan. Laporan keuangannya disusun bersebut tanpa kerja income statement dulu, jangan neraca dulu, walaupun di laporan keuangan neraca dulu tuh. Laporan keuangan neraca, habis neraca income statement, habis itu laporan perubahan likuiditas atau retained earning statement, habis itu cash flow ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita nyusun laporan laba rugi dari neraca saldo setelah penyesuaian. Ini kan ya saldo setelah penyesuaian ini. Yang angka ini. Ya, ini. Ini pindahan yang ke sebelah kanan ini dari saldo setelah penyesuaian. Yang sini, ini. Ya. Nah, kita kalau nyusun laba rugi, lihat yang akun laba rugi. Kan ini saldo diurut ya. Ada akun aset, akun liability, akun equity, akun revenue, akun expense. Ya. So, diurut ya. Jangan letaknya beramburan itu, tak jelas. Ya. Nyusun laba ruginya jadi kacau. Ini kan enak. Laba rugi itu ambil aja akun service revenue dan expense. Ya. Udah belajar expense. Ya. Ambil itu, maka masuk di dalam menyusun income statement. Jadi income statement jadi berapa? 2.860. Yang income.
revenue dikurang expand. Nah 2860 ini angka ini masukkan ke laporan retained earning. Earning itu isinya apa? Saldo awal tambah net income 2860. Kemudian dikurangi dengan dividen 500. Dapat RA 2360. RA 2360 ini masuk ke neraca. Ya. Di neraca itu semua angka jasa setelah penyesuaian sampai ke interest payable sebelum modal masukkan sini semua. Nanti setelah itu masuk ke bagian equity. Ini share capital masuk ini, share capital ordinary masuk ini. Retained earning jangan ambil di angka retained earning di saldo awal, tapi lah dari hasil ini saldo yang di akhir ini 3.360 masuk 3.360. Nah ini 2.360 sudah. Ditotalkan apa 12.360 equity-nya. Liability ya, liability dipindah angka liability yang di neraca ke sini. Ya. Dia dapat saldo neraca 190, pasifa 290. Ya. Ini siapa ni? Income. Ini soalnya. Ini soalnya. Dia soal. Misalnya Kang Company, bukan Akang. Bukan Akang Company tapi Kang. Telah didirikan 1 April 2017. Kemudian perusahaan menyiapkan laporan keuangan secara kuartal. Adjusted setiap bulan. Angkanya lah untuk 30 Juni rasa ke berikutnya. Ini. Yang akun neraca dapat rugi ya. Jadi ini dia saldo ini. Tapi saldo sini hati-hati dia tidak mencantumkan ada debitnya. Wah enak sekali ni. Debit kredit. Ya diurut lagi dari mulai aset, kemudian dari utang, udah modal lah. Udah ada penjual spend. Pak, bangun Pak. Ya. Bangun. Itu ya. Jadi itu kita lakukan. Jadi sudah nggak tidur, berarti ada satu orang nggak tidur ya. Jadi revenue ya, service revenue 14.200 ya. Kemudian revenue 800. Ambil data tadi itu dari neraca saldo. Revenue dapat 15.000. Expand ni dulu aja expand ada ni. Expand ni. Di sini expand, rent expand, supply expand, utility expand, interest expand ya. Yang debit ya. Jadi masih ada expand. Ya. Ini dapatnya income 2490 ya. Nah, expand-nya dapat 2.510. Income 2490 ya. Kemudian aset itu berarti kita lihat yang dari neraca saldo seluruh penyelesaian ini berarti mana akun-akun aset, akun hutang, akun equity, sedangkan akun revenue sama expand nggak dimasukkan lagi di situ ya. Hati-hati ya. Ini kan tanpa worksheet ya. Jadi tanpa worksheet bisa dibuat laporan keuangan ya. Ini. Ya. Contohnya, jadi equipment dikurang akumulasi depresiasi, repair rent, supply second, disposable sebelah cash. Ini urutannya terbalik dia. Terus cash dulu di atas, baru ke equipment. Kemudian kalau liabilities, notes payable, account payable, others rent, revenue, salaries, wages, interest expense, total liability. Total liability
Ya. Oh, jika ditanya aset dan totality-nya, pasti nggak sama. Sisa pasti ekuitas nggak ditanya. Ya. Kemudian RA saldo awalnya 0 karena bulan pertama operasi, sama income 2490 tadi, dapat saldo RA. Kurang dividen 600 kan. Kurang retained earning, saldo akhir 1890. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ini sudah ini udah. Pak, yang tadi yang Ya, di oke. aset kata Bapak berarti cash dulu baru equipment. Iya. Karena dia Tapi- urutannya terbalik gitu ya ini. Nah, ini kan terbalik nih. Tapi si cash posisinya angkanya berarti Di atas. sama kayak 15.000 ini, Pak, nanti. Yang mana? Tetap di kanan kan sejajar sama ini, nggak kayak equipment di sini kan. Kan kalau ini kan rada lebih ke depan kalau equipment. Berarti cashnya posisinya tetap di sini kan, Pak. Cuman harusnya di atas kan. Di atas ya. Jadi cash dulu, account receivable, habis itu supply, habis prepare expand ya. Setelah itu equipment dikurang dengan akumulasi pensutan dapat dari buku 15150 itu ya. Dan dia ini nggak ada equity ya, karena tadi kan asset dan total liability aja ya. Ini contoh soalnya. Jadi kalau return earning saldo awal tambah income dikurang dividen dapat saldo return earning. Ya itu ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Silakan nanya ya. Ada pertanyaan nggak, saudara? Ya. Jadi nggak hanya sudah capek, jadi kalau nyontek nggak boleh ya. Dan selama kuis video harus dibuka terus. Kalau video ditutup langsung batal ujian kuisnya, itu aja. Ujian kuis itu selama 2 jam kuis. Kalau ada video tutup langsung nggak sah lah ya. Jadi siapkan kalau sudah sinyalnya kurang, sudah cari sebelum kuis itu cari tempat sinyal yang bagus ya. Nggak ada alasan sudah lagi lembur nggak ada alasan ya. Pokoknya kuis hari itu nggak ada diulang kuisnya. Nggak ada kuis susulan ya. Itu aja ya. Di kuis itu harus betul-betul hari itu kuis. Dan video dibuka. Nggak ada alasan video nggak dibuka karena sinyal kurang. Cari tempat sinyal sebelum kuis itu sudah cari tempat sinyal kuat lah. Di kafe di mana. Atau di kampus IBS. IBS harus kuat sinyal. Malam-malam itu sendirian. Ya. Pokoknya gitu aja ya. Jadi sudah bisa lebih leluasa ya. Bisa nggak terima alasan karena mati lampu, karena sinyal kurang, jadi video nggak dibuka, nggak ada alasan ya. Jadi saya siapkan kuis itu betul-betul video harus kuat ya, sinyal harus kuat, video bisa dibuka gitu ya. Terus sekarang kan udah tutup nih, seperti Lintang tutup videonya, siapa lagi banyak tutup videonya. Saat kuis video harus dibuka semua non-stop ya selama 2 jam ya, siapkanlah itu ya. Itu ya, bisa lebih enak gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Ya, nanti kuis jangan mengeluh, aduh ini kuis ini berat banget. Ya kenapa berat kan di buku soalnya. Ya, sudah soal di buku. Jadi kuis itu soal di buku semua ya. Kuis itu soal di buku, mulai dari problem, SSS sama problem, itu soal sambil di buku semua soal sambil. Itu kuisnya ya. Jadi satu soal itu, jadi soalnya 4 soal ya. Masing setengah jam ngerjain. Itu ya. Itu. Jadi saat kuis, kalau sudah nggak masuk, berarti saya coret. Nilai kuis itu 30%. 2 kuis itu nilai 30%. 2 kuis itu 30% nilainya. Jadi ada 1 kuis yang ikut, berarti kamu separuh dapat dari 30%. Berarti 15. Itu kalau nilai 100 ya. Itu ya. Jadi nggak ada alasan ya. Jadi saya carilah. Saya coba cari, pokoknya persiapkan kuliah ke-7. Mungkin sudah 2 minggu lagi deh. Juga sendiri mandiri aja, boleh kamu kerja, boleh enggak ya, secara mandiri aja. Tapi saya harus kasih kuis ya, kasih kuis itu aja ya. Saya kasih kuis, bertugas, berarti kamu tugas mandiri itu ya. Saya kasih kuis, kamu belajarlah dengan tugas-tugas kuisnya, itu aja ya. Soalnya saya jadi nggak ada, nanti ada lagi yang protes itu ya. Itu aja, karena ada yang protes nggak mau dikasih kuis juga, nggak mau dikasih PR sojab juga ya. Jadi nanti saya pilih soal sendiri di rumah. Kerjakan sendiri ya, masing-masing. Nanti pokok kuis sudah siap ya.
Pasti nilainya 30% ya. Itu ya. Oh, jadi kalau ada tugas itu jadinya perorangan ya Pak, nggak kelompok ya Pak? Terserah aja, kan nggak saya kumpulkan, terserah kamu ngerjain kelompok, terserah aja ya. Kan nggak saya kumpulkan. Ngerti nggak maksudnya? Kan Iya, enak tuh. buat kita latihan soal gitu ya Pak. Ya terserah. Kan lebih enak kan. Lebih enak, terserah aja. Yang penting kuis ada kan dari kuliah. Jadi kalau 7 itu nggak ada kisi-kisi, langsung kuis saya kasih. Kuliah ke-7, kuliah ke berapa lagi itu? Kuliah ke-14, langsung kuis ya. Langsung kuis ini tidak ada kisi-kisi itu. Ya. Itu ya. Karena kan saya harus itu dong, harus mengcover